Last night, and there goes the robot too. And finally they find the back of the net, the best move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Timnas Indonesia gemparkan Bahrain, jangan ulangi kesalahan Garuda. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia gemparkan Bahrain, jangan ulangi kesalahan Garuda. Timnas Indonesia harus bangkit saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diharapkan sudah belajar dari kesalahan saat dibantai Australia di laga sebelumnya. Laga Indonesia vs Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Skuad Garuda mengusung misi untuk bangkit demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kami harus segera bangkit dan mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya lawan Bahrain. Namun, kami perlu mencerna hasil lawan Australia ini, dan kami harus kembali untuk bekerja keras, kata pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dikutip dari laman Kita Garuda, Minggu, tanggal 23 Maret. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia dibantai 1-5 di markas Australia. Ole Romane DKK sempat mendominasi pertandingan di 15 menit pertama, namun gol-gol cepat Australia membuat permainan Indonesia buyar seketika. Pemain belakang Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, ingin skuad Garuda bangkit dan meraih kemenangan melawan Bahrain. Namun pemain NEC Nijmegen itu menekankan agar timnya tidak mengulangi kesalahan seperti melawan Australia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengoleksi 6 poin. Indonesia memiliki jumlah poin yang sama dengan Bahrain di peringkat kelima dan Tiongkok di posisi keenam, yakni 6 poin. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Tim Garuda masih memiliki 3 pertandingan sisa yang akan menentukan, yaitu menghadapi Bahrain dan Tiongkok di kandang sendiri serta laga tandang melawan Jepang. Sebagaimana diketahui, tim yang berada di peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir berhak mendapatkan tiket secara langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang berada di peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak kualifikasi putaran keempat dan kembali bersaing untuk mendapatkan tiket selanjutnya ke Piala Dunia 2026. Head-to-head Indonesia vs Bahrain, Garuda pernah menang 2 kali. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut rekor pertemuan kedua tim. Indonesia vs Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025. Laga itu akan kick-off pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 21.45 WITA. Dalam catatan RSSSF, Indonesia dan Bahrain sudah berhadapan 8 kali di semua ajang. Hasilnya, Indonesia menang 2 kali, 3 kali imbang, dan 3 kali menelan kekalahan. 2 kemenangan Indonesia atas Bahrain diraih saat pertemuan pada 1980. Di ajang Presiden Cup di Korea Selatan, Indonesia kala itu menang dengan skor 3-2 atas Bahrain. Kemenangan kedua timnas Indonesia diraih ketika menghadapi Bahrain di Piala Asia 2007 di Jakarta. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda menang dengan skor 2-1. Timnas Indonesia vs Bahrain, antara Catenaccio ala Alex Pastur dan debut Emil Audero. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan dengan prediksi strategi dan pemain yang akan diturunkan. Asisten pelatih Timnas Indonesia,
Alex Pastur, dikabarkan tengah mempersiapkan taktik Catenaccio, sebuah strategi bertahan yang terkenal dari Italia. Strategi Catenaccio merupakan taktik sepak bola yang berfokus pada pertahanan yang kuat dan terorganisir. Permainan yang sudah lama dikenal di negeri pizza itu disampaikan pengamat sepak bola Haris Pardede. Dalam podcast YouTube pribadinya, pria yang akrab dikenal dengan panggilan Bung Harpa itu menilai jika Alex Pastur bukan pengusung total football sejati. Betul, jika sejak masih belia Pastur sudah dikenalkan gaya permainan menyerang dan bermain di banyak posisi. Tapi seiring waktu, filosofi permainan terus berkembang. Jadi bukan tidak mungkin itu merupakan perpaduan dari semua filosofi yang pernah ada dalam sepak bola. Pastur sendiri sudah terlihat sibuk memberikan instruksi kepada pemain timnas Indonesia saat menjalani latihan. Tampaknya pola permainan bertahan dengan mengandalkan counter attack benar-benar bakal diterapkan di pertandingan krusial melawan Bahrain. Namun demikian, penentuan akhir dalam memutuskan strategi ada di tangan pelatih kepala Patrick Kluivert. Meskipun Pastur punya kecenderungan memiliki kemiripan taktik dengan Sintayong, yang suka menerapkan formasi 5-3-2 atau 3-5-2, namun Kluivert pada akhirnya yang bakal memutuskan strategi apa yang cocok saat skuad Garuda menjamu Bahrain. Debut Emil Audero. Selain itu, dua pemain naturalisasi, Emil Audero dan Joey Pelupesi, diprediksi akan menjalani debut mereka bersama skuad Garuda dalam pertandingan krusial yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan atau biasa dipanggil Bung Ropan memberikan analisisnya tentang peluang kedua pemain tersebut. Menurutnya, Emil Audero bakal menggantikan peran Maarten Paes di bawah mistar gawang. Kita sedang menghadapi laga krusial setelah takluk lawan Australia. Banyak kecewa tentunya pasti. Jangankan kita tapi pemain pun pasti terpukul dengan hasil yang didapatkan di Australia. Tapi kita harus cepat move on dan mengalihkan fokus. Kesempatan ini ada di depan mata melawan Bahrain. Tidak mudah, tidak gampang. Bukan tidak mungkin juga kita bisa tersandung karena mereka siap untuk mengalahkan kita timnas Indonesia. Melawan Bahrain, Emil sepertinya dipersiapkan oleh Patrick Kluivert untuk menggantikan posisi Maarten Paes yang kebobolan 5 gol. Jadi kita akan menantikan debut bagi Emil Audero. Dia akan berdiri di bawah mistar, semoga ini bisa terwujud, tutur Bung Ropan. Ini kesempatan emas untuk Emil Audero. Dia diharapkan mampu memberikan yang terbaik karena ini pertandingan yang sangat penting untuk memperpanjang napas timnas Indonesia. Paling tidak, kata Bung Ropan, melihat kesempatan lolos ke putaran keempat masih terbuka. Tapi Bung Ropan mengingatkan bahwa satu-satunya jalan melawan Bahrain adalah menang. Imbang akan sulit, berat buat kita timnas Indonesia, tetapi kalau menang terbuka harapan. Sekarang tekanan ada di pundak Emil Audero. Andai analisis ini benar, penggemar sepak bola di tanah air tentunya menaruh harapan yang besar untuk kiper berusia 28 tahun tersebut. Kita menaruh harapan besar. Semoga Emil menjadi penjaga gawang yang tangguh saat menghadapi Bahrain, tidak kebobolan, dan mampu menahan gempuran tembakan pemain Bahrain. Disinilah ujian sesungguhnya bagi Emil Audero, imbuh Bung Ropan. Jadwal Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut jadwal Indonesia vs Bahrain. Perjuangan timnas Indonesia berlanjut setelah kalah 1-5 dari Australia pada laga ke-7, Kamis tanggal 20 Maret. Harapan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 belum pupus meski kalah telak. Jadwal Indonesia vs Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih perlu bangkit agar kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026 tidak sirna. Lawan Bahrain di markas adalah kesempatan yang tidak boleh dibuang begitu saja. Hanya peringkat pertama dan kedua di klasemen grup C yang berhak mendapat tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran 4 kualifikasi. Jepang jadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 usai menang 2-0 atas Bahrain pada Kamis tanggal 20 Maret. Tim Samurai Biru kini mengantongi 19 angka.
Artinya tiket lolos langsung dari grup C tinggal tersisa untuk satu tim lagi. Australia jadi kandidat terkuat merebut tiket lolos langsung karena sudah mengantongi 10 poin, namun kesempatan masih terbuka lebar. Indonesia ada di peringkat keempat dengan 6 angka. Kemenangan lawan Bahrain akan membuka asa tim Garuda menuju Piala Dunia 2026. Di satu sisi, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus melakukan evaluasi taktis kontra Bahrain. Terlebih ada dua pemain yang tumbang kontra Australia yakni Miss Hilgers dan Sandy Walsh. Di sisi lain, timnas Indonesia akan kembali diperkuat oleh Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner. Hal ini dipandang dapat jadi penambah kekuatan tim Merah Putih. Jadwal Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia vs Bahrain, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Utamakan laga Timnas Indonesia vs Bahrain, konser Dewa 19 di GBK ditunda karena takut rumput rusak. Dewa 19 resmi mengundurkan jadwal konsernya yang berjudul Dewa 19 All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta demi laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu personel Dewa 19, Ahmad Dhani kepada awak media di Jakarta, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Sebelumnya, konser Dewa 19 All Stars 2.0 bakal digelar pada tanggal 18 Januari tahun 2025 mendatang. Namun karena jadwal konser berdekatan dengan laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, maka Dewa 19 menunda manggungnya di SUGBK. Duel Timnas Indonesia vs Bahrain bakal digelar di SUGBK pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Pihaknya mengaku menyadari bahwa ingin menjaga kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno agar tidak mengalami kerusakan sebelum laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Sebelumnya, pihak promotor dan Dewa 19 juga sudah disurati oleh PSSI untuk mengundurkan jadwal konser untuk mengakomodasi kepentingan Timnas Indonesia. Pihak Dewa 19, promotor, dan PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal konser yang semula digelar pada tanggal 18 Januari tahun 2025. Sebagai gantinya, Dewa 19 bakal menggelar konser pada tanggal 6 September tahun 2025 mendatang. Menjelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Erick Thohir bertemu Patrick Kluivert dan asistennya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan tim pelatih Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Bahrain dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan unggahan Instagram, Erick tampak duduk satu meja dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan ketiga asisten pelatih yakni Alex Pastoor, Denny Lenzat, dan Gerald Vandenberg. Tampak pula penasihat teknis Jordi Cruyff tepat berada di sisi kanannya. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain Timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, kata Erick dikutip pada Ahad, tanggal 23 Maret tahun 2025. Erick menjadi sorotan publik, terutama di media sosial seusai Indonesia kalah telak dari Australia 1-5 di Sydney pada Kamis, tanggal 20 Maret lalu. Kekalahan itu merusak debut pelatih Patrick Kluivert. Setelah gagal meraih poin di pertandingan tersebut, ia berharap skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia harus bangkit untuk menjaga asa bisa tampil di Piala Dunia, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Seusai menyaksikan Timnas Indonesia dibantai The Socceroos 1-5, Erick sempat mengatakan dia tetap berusaha untuk skuad Garuda di saat menang dan kalah. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang masih ada, ujarnya. Sontak unggahan itu mendapat tanggapan keras dari warganet. Publik mengungkit tanggung jawab Erick imbas mengganti kepelatihan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert di tengah kompetisi yang sedang berlangsung. Mestinya tak gegabah menggantikan STY di saat prestasi timnas sedang bagus. Kenapa tak berikan kesempatan kepada STY untuk menuntaskan pertandingan melawan Australia?
Begitulah kalau keputusan diambil dengan buru-buru. Kalau kayak begini, gimana dong? Tulis seorang warganet. Manajer Timnas Indonesia Sumarji meminta pendukung Timnas untuk bersabar dengan Kluivert. Sabar dulu, sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras, kata dia kepada awak media di sela-sela latihan Timnas di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025. Kekalahan besar di Sydney membuat tagar Patrick Kluivert out menggema di media sosial. Menjelang laga Indonesia vs Bahrain, kedua tim sudah mulai latihan di sekitaran SUGBK. 3 pemain Timnas Indonesia tidak hadir dalam latihan, yakni Miss Hilgers, Sandy Walsh, dan Ole Romeni. Untuk Hilgers, dia dipastikan absen menghadapi Bahrain. Sementara Timnas Bahrain hanya berlatih dengan 14 pemain di lapangan A Gelora Bung Karno pada Sabtu. Sebanyak 12 pemain lainnya yang dipanggil pelatih Dragan Talajik menjalani latihan terpisah di hotel. Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C ini bisa disaksikan secara langsung di RCTI, GTV, dan platform streaming Vision. 2 pemain tersingkir termasuk Ramadan Sananta, Shin Taeyong panggil 27 pemain untuk melawan Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pemain tersingkir dari skuad Timnas Indonesia melawan Bahrain dan China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertama adalah Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo itu sebelumnya masuk dalam skuad Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024. Ramadan Sananta berada di jajaran pemain cadangan Timnas Indonesia. Ia menjadi pelapis dari Rafael Struijk. Akan tetapi, Ramadan Sananta tidak turun dalam pertandingan saat Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1. Pada laga melawan Australia, Ramadan Sananta tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Justin Hubner tidak dipanggil karena cedera. Pemain Wolverhampton itu masuk dalam skuad Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi dan Australia. Bahkan Justin Hubner menjadi starter dalam 2 laga tersebut. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. 2 pertandingan itu adalah laga tandang skuad Garuda. Saat ini tim besutan Shin Taeyong berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Prediksi susunan pemain Indonesia vs Bahrain, Emil Audero starter. Timnas Indonesia bertekad raih kemenangan saat menjamu Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut prediksi starter Indonesia vs Bahrain. Patrick Kluivert dipastikan bakal melakukan perubahan line-up setelah kekalahan 1-5 dari Australia di Stadion Sydney, Kamis tanggal 20 Maret. Pasalnya, Miss Hilgers mengalami cedera dan memutuskan balik ke Belanda. Sementara Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner yang sempat absen karena akumulasi kartu kuning, kini sudah bisa merumput melawan Bahrain. Cedera yang dialami Hilgers membuka peluang bagi Rizky Ridho untuk kembali masuk daftar 11 pemain inti di laga Indonesia vs Bahrain. Rizky Ridho kemungkinan akan berduet dengan Jay Izes di jantung pertahanan bersama Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Di lini tengah, Kluivert kemungkinan bakal tetap memberikan kepercayaan kepada Tom Haye. Hanya saja pendampingnya berbeda. Ivar Jenner yang di laga sebelumnya turun di babak kedua, berpeluang tampil sebagai starter. Selain itu, Tom Haye dan Ivar Jenner berpeluang didampingi pemain naturalisasi baru, Joey Pelupesi di lini tengah. Barisan penyerang kemungkinan bakal tetap dipercayakan kepada Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, dan Rafael Struijk. Ragnar terpaksa absen di laga sebelumnya karena hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara di bawah Mistar, Kluivert bisa melakukan rotasi. Emil Audero bisa jadi pilihan tepat untuk menggantikan posisi Maarten Paes karena sejatinya kedua kiper ini punya kualitas setara. Emil Audero layak diberikan kesempatan sebagai starter lawan Bahrain setelah sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Socherus. Satu hal yang pasti, Indonesia menargetkan kemenangan saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25/3. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 2-2 di Rifa. Tambahan 3 poin lawan Bahrain harus diraih demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Sebaliknya, hasil imbang atau kalah dari Bahrain bisa memperkecil peluang Indonesia untuk melaju. Prediksi line up Indonesia vs Bahrain. Indonesia C433 Emil Audero, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Izes, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, Rafael Struijk. 5 alasan Timnas Indonesia vs Bahrain bakal sengit. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 25 Maret. Duel Indonesia vs Bahrain diperkirakan bakal berlangsung sengit. Kedua kesebelasan kini berada di peringkat keempat dan kelima dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut 5 alasan Timnas Indonesia vs Bahrain bakal sengit. Jatah menuju Piala Dunia 2026 kian menipis seiring Jepang yang sudah memastikan 1 tiket ke Pesta Bola Dunia tahun depan. Setelah tim Samurai Biru mengamankan 1 tempat, kini tersisa 1 tiket otomatis lolos dan 2 kuota ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Respons setelah kalah. Indonesia dan Bahrain sama-sama ingin bangkit setelah menelan kekalahan di matchday ke-7. Indonesia dihajar Australia, Bahrain digulung Jepang. Kedua kesebelasan dituntut merespons kekalahan yang dialami pada Kamis 20/3 guna menjaga peluang berangkat ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang merupakan negara tuan rumah Piala Dunia 2026. 3. Terancam gagal. Seandainya gagal menang, apalagi kalah, Indonesia dan Bahrain bakal kian terancam gagal ke Piala Dunia. Persaingan grup C yang ketat membuat skuad Merah Putih dan Dilmun Warriors bakal berupaya memaksimalkan kesempatan meraih poin. 4. Memori laga pertama. Pertandingan pertama kedua negara di Rifa, tanggal 10 Oktober tahun 2024 menyisakan memori perselisihan. Gol menit akhir Bahrain yang tercipta pada menit ke-90+9 atau 3 menit lebih dari injury time yang terpampang sempat menyulut emosi. Skor imbang 2-2 pada laga pertama juga menyiratkan kekuatan yang setara dan ini membuat laga bisa berjalan sama kuat. 5. Ketersediaan pemain-pemain andalan. Baik Indonesia dan Bahrain memiliki sederet pemain andalan yang disertakan dalam laga ini. Patrick Kluivert dan Dragan Talajic tidak mengalami krisis pemain. Miss Hilgers dan Sandy Walsh harus ditarik keluar dalam laga melawan Australia, namun masih ada Jay Izes, Rizky Ridho, dan Jordi Amat untuk mengisi posisi palang pintu. Justin Hubner pun bisa main lagi setelah melewati hukuman larangan bermain. Selain itu Kelvin Verdong pun bisa menjadi alternatif. Skuad yang berlimpah juga ada di sektor lain yang ditandai keberadaan Maarten Paes dan Emil Audero di bawah Mistar. Joey Pelupesi, Ricky Kambuaya, dan Ivar Jenner juga berpotensi mendampingi Tom Haye di tengah. Begitu pula Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, atau Rafael Struijk untuk lini depan. Di kubu seberang terdapat Sayed Mohamed Jafar dan Ibrahim Lutfala di posisi kiper. Walid Al-Hayam, Sayed Baker, Amin Benadi, Hamad Al-Samsan bisa menjadi pilar di belakang. Posisi gelandang pun terjadi persaingan antara Sayed Dia, Ali Madan, Muhammad Marhun, Kamil Al-Aswad, Ali Haram, Jasim Al-Saik, Mahdi Al-Humaidan, hingga bintang berusia 16 tahun Sayed Al-Wadaei. Lini depan pun memiliki pemain-pemain veteran macam Ismail Abdulatif, Mahdi Abdul Jabbar, dan Muhammad Al-Romaihi. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.